Eh, ini dulu pernah jadi karantina haji. Untuk tahunnya lupa. Hai bro, saya udah sampai di Pulau Onrus, pulau yang tidak pernah istirahat. Pulau Onrus, pulau bersejarah, banyak banget sejarahnya. Sebenarnya tepatnya ini tadi kawasan Taman Arkeologi Onrus. Yang ini Onrus, ada Cipir, ada Kelor atau Kerkhof, di mana ada Benteng Martelo. Bagaimana Onrus sekarang 2020? Kita akan lihat selanjutnya gimana. Ikutin terus ya. Oke. Brurses masuk ke dalam Pulau Onrus. Kita udah disambut bangunan-bangunan. Nah, yang ada di belakang saya ini dulu di sini ada bekas barak haji. Dulu di sini penampungan haji. Melihat puing-puing di sini, ini nggak cuma sekedar puing. Ini dulu pernah jadi karantina haji, ya, karantina haji. Untuk tahunnya lupa. Ini tempat karantina haji. Onrus sendiri punya lintasan sejarah yang sungguh sangat panjang. Maksudnya satu lintasan sejarah dengan Batavia, Onrus ini. Ini kan tempat kapal dulu dibenerin di sini. Kita nanti putar-putar ya, sini luas sekali nih. Ada makam, ada itu museum Onrusnya. Oke. Di museum ini Brurses bisa menikmati atau melihat koleksi yang ditampilkan, yaitu hasil ekskavasi dari hasil penggalian arkeologi dari Pulau Onrus ini. Ini banyak nih. Jadi ada ke pulau ini mendapat ilmu lah pulangnya gitu ya. Ini fondasi bangunan, ada paku, ada keramik. Jadi emang ini pulau yang bersejarah, yang harusnya lagi-lagi sebagai negara kepulauan, dan Presiden kita Jokowi kan juga sudah bilang ya, kebaharian kita harus diangkat. Nah, ini harusnya ya pulau ini, pulau bersejarah yang punya sejarah yang sangat erat dengan Batavia, ya harusnya dikembangkan ya. Ini kisahnya panjang sekali tuh. Ini sekarang Pulau Onrus yang tahun 1740 ini. Beda nih. Ya kan? Nah, ini ada ceritanya lagi nih.
Pulau Onrus ini luasnya sekitar 12 hektar, berjarak sekitar 14 km dari Jakarta. Dulu menjadi salah satu pulau yang kerap menjadi sengketa antara Kerajaan Banten dan Jayakarta yang tidak pernah terselesaikan. Jayakarta merasa memiliki pulau ini karena lokasinya yang dekat, sedangkan Banten merasa mempunyai hak terhadap pulau ini karena seluruh Kepulauan Seribu telah menjadi bagian teritorialnya. Pulau ini kemudian diminati VOC yang membutuhkan tempat pertemuan antar armadanya yang dikirim ke Asia pada abad 17. Terlebih, maskapai perdagangan Belanda itu gagal memonopoli usaha perdagangan di Banten pada 1610. Lantas VOC pun memutuskan Jayakarta sebagai tempat usaha perdagangannya. Belanda meminta izin kepada Pangeran Jayakarta untuk menggunakan salah satu pulau di Teluk Jakarta untuk kepentingannya itu. Maka dibuat perjanjian di antara keduanya. Pihak Belanda diwakili El Hermet dan Jayakarta oleh Pangeran Jayakarta sendiri. Perjanjian disepakati 10-13 November 1610. Yaitu membolehkan Belanda mengambil kayu untuk pembuatan kapal-kapalnya di Teluk Jakarta. Nah, di Pulau Onrus ini digiatkan pembuatan kincir angin pada tahun 1691. Jadi kincir angin, kincir kayak yang di Belanda gitu loh. Nah, setiap tahunnya berbagai pelatan cadangan tuh dikirim. Pada tahun 1691 itu dibangun mulai nih bastion Tenggara dan bagian benteng lainnya. Ini makin rame dan pekerja Onrus makin bertambah. Pulau Onrus makin kuat sebagai benteng pertahanan. Ini 1740 dibikin benteng sama Belanda nih. Ini 1740 nih. Situ kelihatan ada tempat penyimpanan rempah-rempah, gudang, bengkel besi, dapur. Nah, ini Pulau Onrus. Bisa dilihatin nggak ya? Ini maketnya. Ini pulau bersejarah yang dilindungi sejak 1960 sampai sekarang. Oke, bro, ini kita ada peta maket ya, Pulau Onrus. Nah. Jadi itu tadi kita kalau masuk ya dari sana. Ini gambar lamanya. Ini Pulau Onrus ini dari 1795 sampai 1816 nih ya. Kedudukan Belanda di Batavia atau Jakarta sekarang tidak menentu ketika terjadi perang di Eropa pada tahun 1795. Terlebih saat armada Inggris di bawah pimpinan H.L. Ball pada 1800 melakukan blokade terhadap Batavia. Hal yang pertama dilakukan Inggris adalah mengepung Pulau Onrus dan sekitarnya. Kemudian bangunan-bangunan di pulau ini dimusnahkan. Ya, ketika itulah Pulau Onrus hancur lebur. 3 tahun kemudian, Belanda merancang pembangunan kembali Pulau Onrus sesuai rencana Kolonel B.M. Barbier. Namun belum lama setelah selesai pembangunannya, Inggris di bawah komando Admiral Edward Pellow menyerang kembali pulau ini pada tahun 1806. Yang membuat pulau ini kembali berantakan. Nah, beberapa bangunan yang masih tersisa diluluh lantakkan oleh Inggris pada 1810. Selanjutnya, Inggris mengambil alih Pulau Onrus dengan menduduki bangunan yang tersisa untuk kepentingannya hingga Inggris meninggalkan pulau itu pada 1816. Nah, setelah terlupakan dari Inggris tadi, dimulai 1827 sampai 1905. Ini mulai Belanda nih. Setelah melewati masa kritis, tahun 1827 Pulau Onrus mendapat perhatian kembali dari pemerintah Hindia Belanda di masa Gubernur Jenderal G.A. Baron van der Capellen. Pekerjaan pembangunan kembali mulai dilaksanakan 1828 dengan pekerja-pekerja pribumi, orang-orang Cina yang didatangkan dan para tahanan. Jadi yang membangun kembali Onrus itu pribumi. Bururses. Pada tahun 1848 kegiatan di Pulau Onrus dapat berjalan normal kembali. Pada 1856 arena pelabuhan ditambah lagi dengan sebuah dok terapung yang memungkinkan perbaikan kapal di laut. Namun sebagian besar fasilitas ini hancur akibat gelombang pasang dari letusan Gunung Krakatau pada 1883. Tahun itu pula pelabuhan Tanjung Priok dibangun. Hal tersebut membuat peran Pulau Onrus dalam pelayaran dan perkapalan mulai menghilang.
Setelah sekian lama dilupakan, pada tahun 1905 Pulau Onrus mendapat perhatian kembali dengan didirikannya stasiun cuaca seperti yang terdapat di Pulau Cipir atau Kuiper. Gitu. Dari 1827 ke 1905, kemudian Pulau Onrus menjadi karantina haji 1911 sampai 1940-an. Ya. Fungsi Pulau Onrus yang sebelumnya sebagai galangan kapal, dermaga dan benteng pertahanan pada 1911 berubah menjadi karantina haji hingga 1933. Setelah itu sempat dijadikan sebagai tempat tawanan para pemberontak yang terlibat dalam peristiwa kapal 7. Bahkan pada tahun 40 pernah pula sebagai tempat tawanan orang Jerman. Setelah Jepang menguasai Indonesia, khususnya Jakarta, maka peranan Pulau Onrus semakin tidak penting. Jepang telah memperhitungkan bahwa pulau tersebut tidak potensial sebagai pertahanan sebab telah dikenali oleh pesawat tempur dari udara. Pulau ini hanya berpotensi ketika teknologi perang dengan kapal laut. Jepang kemudian hanya menjadikan Pulau Onrus sebagai penjara bagi para penjahat kriminal kelas berat. Yang terakhir, ya, pulau ini dilindungi dari tahun 60 menjadi rumah sakit karantina penyakit menular. Jadi di awal kemerdekaan tuh Pulau Onrus pernah digunakan sebagai rumah sakit karantina untuk penderita penyakit menular di bawah pengawasan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Itu hingga awal 60-an. Nah, kemudian rumah sakit ini dipindahkan ke Pos 7 Pelabuhan Tanjung Priuk. Gitu. Nah, ini liatin. Ini Pulau Onrus.